Contoh misalkan, ketika Sayyidina Hasan melepaskan jabatan, lalu menyerahkan jabatan kepada siapa? Kepada Umayyah, Bani Umayyah. Apa pertimbangannya? Bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Udah wes serahkeun. Da saya mah teu ambisi jadi pemimpin gitu. Yang penting darah kaum muslimin terlindungi. Bukankah itu aja adalah kembali kepada Al-Qur'an? Itulah Ahlul Bait. Nah, jadi fungsi as-sunnah jelas satu kesatuan. Dan di dalam buku Al-Fatawa, sunnah dilihat dari kandungan hukumnya, terdapat beberapa fungsi bagi Al-Quran. Yang pertama, as-sunnah adalah ta'kidan lima fil Quran. Sunnah merupakan takkid, penguat, penjabar hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Contoh misalkan perintah mendirikan sholat di dalam Quran, aqimus sholat wa atuz zakat. Nabi kan memerintahkan juga sholat, sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat, bukan seperti kamu melihat aku usolli. Mengeluarkan zakat, Rasulullah mengeluarkan, amar Rasulullah SAW, Rasulullah menyuruh zakat al-fitri, untuk mengeluarkan zakat fitri. Ini ada sesuai dengan perintah Al-Quran. Khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah dari sebagian harta-harta mereka sebagai shadaqah, sebagai zakat. Ini penguat. Kemudian Rasulullah menguatkan tentang larangan-larangan, di antaranya larangan berbuat syirik. Di Quran kan banyak tentang ayat syiriknya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Maka Rasulullah mengatakan, ma'ata arafan au kahinan, sisa jami anu dongkap ka kahin araf pas'alau anisai, bertanya tentang sebuah perkara yang bersifat gaib. Pasodaqau, kemudian membenarkan apa yang dikatanya, lam tuqbal salatu arba'ina yauman, maka tak akan diterima sholatnya sepanjang 40 hari. Ini kan berdasarkan Quran, bahwa dalam Quran surah Az-Zumar, qul uhiya ilayya, katakan Muhammad, diwahyukan kepadaku bahwa orang yang berbuat syirik itu antahbatu a'maluhum, orang yang berbuat syirik akan hancur amalnya. Makanya orang yang walaupun orang sholat tapi dia berdukun, jadi dia mempersekutukan Allah, tentu sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jelaskan ke Rasulullah, hancur amalnya teh selama 40 hari mau diterima ku Allah. Ini takkidan. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Dalam Quran misalkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. La taqulu riba an apa modo apa. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-lipat. Kumaha riba teh cenah cek Nabi, kul qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap transaksi yang mengambil manfaat itu tergolong kepada riba. Minjam artos 10.000, telat ngabalikeun, punten we eta mah copot manfaatna 2.000, tambihan 2.000 eta kalebet riba. Aya oge nu ngagadekeun sawah, sok cenah nganamut artos tah sawah mangga atuh diserahkeun, digarap we tanpa aya ieu. Berarti kan memanfaatkan utang piutang kagolong oge riba. Kita tidak tahu batasan-batasan riba, kecuali kalau Rasulullah memberikan definisi apa riba. Nah sekarang orang mencoba mengkaburkan. Contoh misalkan tahun 2003
Dewan Fatwa MUI mengeluarkan tentang haram bunga bank. Kan orang asal berbunga-bunganya mendapat berbunga-bunga sangat betul. Nah, tapi kan langsung muncul yang mengatakan sana hadisnya ge dhaif, kul qordin jaro manfaatan bahwa riba. Sekarang fatwa MUI ini udah ketinggalan. Bahkan sekarang di Mesir saja udah mengeluarkan bila mana yang namanya uang kertas itu uang sebutan teh uang kencering itu sudah ada terkena fluktuatif, maka itu tidak kena riba. Yang termasuk riba itu bila mana mata uangnya adalah dinar dan dirham. Tapi kan riba itu bukan hanya mencakup masalah jenis mata uang, tapi berbagai bentuk transaksi mengambil manfaat. Itu riba. Dan Rasulullah menjelaskan hal itu. Maka apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dijabarkan oleh Rasulullah adalah takidan lima fil Quran, bahwa sunnah ini merupakan takkid penguat hukum-hukum dalam Al-Quran. Contoh, masih banyak contoh-contohnya ya. Yang kedua, mengapa Al-Quran dan sunnah ini tidak bisa dipisahkan? Yang kedua adalah bayanan lima fil Quran, bahwa as-sunnah itu merupakan penjelas, bukan hanya semata penguat, tapi penjelas apa yang ada dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu ada yang bersifat umum. Ini pelajaran usul fikih. Karena misalkan apa itu atau takyid, pengikat. Ada mutlak, ada bayan. Mutlak umum, bayan penjelas. Contoh misalkan dalam Al-Quran Allah berfirman, aqimus sholata, dirikan sholat. Rasulullah langsung menjabarkan. Rasulullah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian kadang-kadang Rasulullah pagi-pagi sholat duha. Sahabat tidak ada yang bertanya. Nalika Rasulullah sholat, sahabat menurutan. Akhirnya muncul pertanyaan ketika sholatnya banyak gitu kan, seperti sholat malam, sholat tahajud. Ada pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, ma faradallahu alaina minas sholat. Ya Rasulullah, sholat yang mana sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah kepada kami? Yang aqimus sholat, dirikan sholat, dan mana? An wajibnya dan mana? Dah kami mah melihat kamu sholat, engkau sholat, kami sholat. Apa yang dikatakan Rasulullah? As-shalawatul khams. Yang dimaksud dengan yang wajib aqimus sholat, dirikan sholat itu adalah as-shalawatul khamsu, adalah sholat yang 5 waktu. Sesuai dengan firman Allah yang dalam Quran surah Al-Isra ayat 73. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikan sholat ketika tergelincir matahari sampai gelap malam. Wa Quran al-fajri, dan dirikan sholat Quran fajar ya, di waktu fajar. Nah ini jelaskan. Dalam Quran ada syariat haji misalnya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Dan karena Allah manusia ini melaksanakan ibadah haji bagi orang yang istiqomah, yang wajib, yang punya harta. Kumaha syaratna? Cek Nabi, "Khudhu anni manasikakum." Jadikanlah bagi kamu manasik hajinya seperti aku. Rasulullah mengajarkan ayat 3 jenis hajinya. Ayat haji ifrad, ayat haji tamatu, ayat haji qiron. Namun ifrad mah ngan bulan Zulhijjah teh niat teh Allah baik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk apa? Hajjan. Haji saja itu ifrad. Cek Nabi lamun haji ifrad guru nyandak sesembelihan dari negerinya sendiri. Karepot ogenya. Nah, upami ke umrohna iraha
Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ternyata perintah haji itu ada perintah sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Oh berarti dalam haji ada umroh. Makanya haji ifrad hanya haji saja di bulan Dzulhijjah. Ke wayahna di luar bulan Dzulhijjah datang deui ka Makkah labaik Allahumma umroh. Nah, umroh di dia mah terkait dengan penyempurnaan ibadah haji. Tapi hukumnya wajib. Masa kan upami haji ifrad tuluy teu pernah umroh deui moasa hajina kecuali lamun takdir Allah geus haji teh maot teu kabul umroh eta haji ifradna sah kepada haji badalnya. Oh ya na sana si bapak teh kamari teh geus haji ifrad sang umrohna badal haji sana bade ieu biasa diartoskeun abdi nu angkat hajina mah haji plus we. Habis ini haji badal bari sugan teh rek badal teh saurang ternyata dirapelkeun 10 urang. Labaik Allahumma umrotan di bulan. Matak loba anu haji badal teh bener. Walaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada bagi manusia kewajiban kecuali apa yang dia lakukan semasa hidup. Makanya sebenarnya tegas Ibnu Abbas mengatakan la yahuju ahadun an ahadin, tidak boleh menghajikan seseorang kepada orang lain. Wala yasumu ahadun an ahadin, dan tidak boleh mensaumkan orang saum yang lain. Makanya sebenarnya madhab Syafi'i itu sanadnya kepada Ibnu Abbas, dan dalam tafsir Ibnu Katsir Syafi'iyah itu harusnya tegas tidak boleh melaksanakan haji badal. Tidak boleh melaksanakan haji saum qada pangodoan ke Syafi'iyah kadana mupami komitmen. Ya. Tapi kan ari dalil jeung masalah urusan ieu mah cuan. Kan ada sana imam yang lain membolehkan, nah jadi pindah ke imam lain gitu. Ya. Nah, komitmen ya. Kemudian apa lagi? Itu yang pertama takkid menguatkan. Yang kedua adalah bayanan lima fil Quran, menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Semua dijelaskan oleh Nabi. Syariat-syariatnya, haji, sholat, naon deui aku kan saum kumaha carana di tek-tek ku Nabi. Yang ketiga, fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah tasri'an mustaqilan, syariat yang berdiri sendiri. Kan dalam Al-Quran itu ada kalimat atiullaha war rasul, ya. Dirikan taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, kata ulama tafsir, ketika kata atiullaha war rasul, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, dalam posisi ini Rasul tidak pernah mengadakan sesuatu kecuali apa yang Allah perintahkan. Tapi ada juga kalimat Quran atiullaha wa atiu Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Kata para ulama, ini menunjukkan kadang-kadang Rasulullah punya kewenangan sendiri untuk menentukan sebuah syariat, bukan sebagai tambahan tetapi sebagai penguat. Contoh pamininggalin Al-Quran tentang mahram. Tentang mahram itu kan orang yang haram dinikah bisa ditinggal, kata di An-Nisa ayat 23 sampai 24. Qurima alaikum ummahatukum, diharamkeun indung anjeun, jelas itu orangnya. Wa banatukum, anak awewe anjeun. Umate wa ummahatu nisaikum, kemudian indung pamajikan anjeun mertua nya. Kan baheula mah ke zaman jahiliyah mun aya mertua awewe teh jadi warisan urang. Dinikah urang. Jadi nu diwariskeun teh mertua teh lain saukur hartana. Jelema kadina zaman jahiliyah mah. Kemudian apa wa ummahatun nisaikum wa banatu akhwatikum, anak perempuan dari bibi-bibi kamu, anak perempuan dari paman-paman kamu, anak perempuan dari bibi dari pihak laki-laki,
anak perempuan dari ini kan apa namanya, kecuali apa, sepupu. Sepupu itu ternyata bukan mahram. Bukan mahram. Dalilna kema dina surat Al-Ahzab ayat 50, yaitu Nabi diperintahkan untuk menikahi siapa? Menikahi Zainab binti Jahsin. Zainab binti Jahsin itu adalah anak dari bibinya. Nah, jadi Zainab binti Jahsin dari bibinya. Maka jeung sepupu mah sanes mahram. Walaupun ada pernikahan teh ada kurang pantas, sebenarnya mengatakan tuh jangan anak sepupu mah kurang pantas. Tapi kan secara hukum bukan mahram. Kadang-kadang orang itu tidak tahu bahwa sepupu itu bukan mahram, asal teh mahram asal. Begitu ke ayah di hotel sasarangan, terus menyewa kamarnya ya sepupu teh. Kusim kuring budak. Punten tong sakamar. Nah, Ustaz, apaan antum aja eta sepupu? Oh gitu, dari keluarga abang mah udah biasa. Pokoknya mah antum teh lain mahram. Ini sepupu pisah kamar. Omo jeung ipar mahnya. Aduh, ganteng. Alhamdulillah. Pernah dibahas ku Ustaz Teddy di dieu eta. Kadang-kadang urang teh adik ipar punya kakak ipar perempuan. Bonceng-boncengnya ke urang teh. Empat aya. Ulah isi eta teh. Alhamdulillah. Kecuali lamun iparna tos teu aya etana lanceuk urangna tos teu aya, turun karanjang naik caranya terang bapak naik yang turun ranjang gampang atau turun ranjang puncaknya di ranjang turun lampu menunjukkan turun karanjang teh eta teh lain mahram. Contoh kieu abdi nikah jeung hiji istri aya di lanceuk jeung jeung si A lanceukna maot kan itu asana mah bibi entos turun karanjang ka bibina eta teh aya. Contoh gitu. Nah, ini adalah syariat. Berarti berlaku juga berbagai bentuk hukumnya. Kalau mau lebaran teh mah menjaga ya aurat, punten gitu kan jeung kan aurat kalau suka-suka sih. Weh kagok cenah ieu pada. Lebaran. Nah, ini waktu iman. Ini kemudian Rasulullah menetapkan dari antara ayat yang termasuk bukan tidak boleh dinikahi, yang antara wa antajma'u bainal ukhtain. Kalau dalam Quran mah mensatukan di antara dua saudara. Tadi Quran disebutkan A dan B. Abi turun karanjang boleh, tapi lamun dua nana di dalam satu akad tidak boleh. Tapi teu aya menikahi seorang perempuan dengan bibinya. Itu disebutkan di Quran. Rasulullah mengharamkan, aku pun mengharamkan apa yang Allah tidak disebut, yaitu apa? Aku haramkan wanita dengan bibinya. Contoh misalkan ayah istri bapak tadi nikah baru bibi, bogoh oke nikah we, ulah. Kecuali lamun maot, ame turun naik ranjang. Jatuhnya turun naik ranjang. Nah ini Rasulullah SAW. Contoh syariat yang lain, misalkan Rasulullah itu boleh menikahi wanita tidak terbatas. Ya. Pami urang makan pankiu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Nikahilah wanita yang kalian inginkan. Dek dua, tuh hiji mah henteu nya. Dua, sabaraha deui? Tilu, nah. Istri adalah tri tilu, jadi istri teh tilu. Namanya jadi istri. Nomor dua mah istu. Oh mau hiji mah iswan. Euy bae nama. Istri. Nabi itu nikah. Nah hadisnya kanat lin nabi tis'u niswatin. Dalam hadis Muslim adalah Nabi menikahi 9 orang perempuan. Sawai hiji Khadijah, 2 Saudah binti Zam'ah, 3 Aisyah binti Abu Bakar, 4 Ummu Salamah,
5 Hafsah binti Umar, 6 Zainab binti Huzaimah, 7 Zainab binti Jahsin, 8 Ummu Maimunah. Nah, kasalapan saha hiji deui? Ummu sadaya jadi hilang. Anu kasalapan Ummu Habibah. Ummu Habibah mah putrana binti Abu Sufyan. Salapan. Aya oge Maria Al-Qibti. Maria Al-Qibti eta mah tidak diperistri oleh Nabi, tapi menjadi budak. Ya, karena hadiah dari seorang raja Mesir tidak masuk Islam, dia menghadiahkan hadiah kepada Nabi dan seorang budak. Ternyata menikah, digauli oleh Nabi, punya anak Ibrahim. Maut Ibrahim teh pas terjadi gerhana matahari. Waduh, sunai gerhana matahari gara-gara berkabung. Putra Nabi Ibrahim ngangkungkeun cek Nabi henteu. Bahwa gerhana matahari itu bukan karena lahir atau matinya seseorang. Eta mah kehendak Allah. Aya ahli tauhid mah selalu mengembalikan teh ke Allah mah. Entah mengembalikan kana tiaro. Heuleus cenah aya tamu siga pantes aya tamu aya kuku-kuku. Ya, itulah. Ya. Nah, dan memang kadang-kadang Rasulullah juga kan tidak sembarangan. Kalau misalkan mensyariatkan sesuatu tapi memberatkan dirinya dan mungkin orang lain. Contoh ketika tadi kasus, jadi Rasulullah itu sedang berduaan dengan Maria Al-Qibti, torojo we Hafsah kalaresan di bumi Hafsah, langsung ngajalinget cek Nabi, naon ngajalinget, aduh cenah bau madunya, cek Nabi teh haram madu teh. Nabi kan mengharamkan madu. Turun ayat ditegur, ya ayuhan nabiyyu lima tuharimu ma halallahu laka. Hei Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan, mulai saat ini Maria Al-Qibti haram buatku. Untuk apa? Supaya Hafsah teh kaubaran. Tabtagi mardota azwajika, kamu mengharapkan yang Allah halalkan. Jadi budak belian itu halal gitu. Kan ya urang mah eueuh nama budak belian teh nya. Eueuh. Tapi saur Ustaz Buya Hasim Roji gitu. Engke mah naon budak belian teh aya deui. Buktina naon di akhir zaman laki-laki, satu orang laki-laki diikuti 50 orang perempuan. Mata engke mah dihalalkeun cenah menikah teh 50 perempuan. Nah, ini mah sembarangan langsung kan digugat. Tidak bisa menikahi, langsung Buya Hasim Razi itu mengeralat perkataannya. Mungkin yang dimaksud adalah nanti seorang laki-laki menikahi perempuan tapi sisanya adalah budak-budaknya. Anggar we di ya dari. Tidak seperti itu juga. Mungkin nanti 50 perempuan kata para ulama itu jadi mereka dalam tanggungan hidup seorang laki. Banyak peperangan, banyak pembunuhan laki kan, banyak peperangan di akhir zaman banyak. Gitu. Jadi yang paling pokok tentang sunnah ini fungsinya 3. Pertama adalah menguatkan, yang kedua menjelaskan, dan yang ketiga adalah berdiri sendiri karya. Ya. Kemudian berkaitan dengan sunnah. Sunnah ini apa? Sunnah teh kan mau dipa ila Nabi, apa yang disandarkan kepada Nabi, kaulan, fi'lan, baik itu perkataan, perbuatan, takriron, pengakuan syariat, itu sunnah. Bahkan ulama dari definisi itu mengatakan sunnah teh aya sunnah qauliyah. Sunnah berupa ucapan. Contoh misalkan al-ma'u minal ma'i. Itu kan sunnah. Mandi gara-gara keluar cai. Itu kan jadi sunnah. No, urang keluar cai mani, kedah mandi wajib. Kemudian kadieuna ida iltaqal hitanani, kalau bertemu dua alat hitan pajahadaha, kemudian terjadi jima, pakot wajah bagus wa illam yunjil, maka walau orang yang bersetubuh suami istri wajib mandi walaupun tidak keluar air mandi. Kan awalnya mah al-ma'u minal ma'i. Ini disebut mansukh. Karena dulu mah awal-awal mah
lamun berjima laki-laki dengan istrinya itu kalau keluar mani baru mandi wajib. Lamun teh keluar mani berarti tidak mandi wajib. Akhirnya ke Nabi dimansuh wa illam yunjil, kalaupun tidak keluar maka dia tetap wajib mandi itu qauliyah. Ya. Kemudian ada fi'liyah. Ya, seperti perbuatan Nabi adalah Nabi misalkan kalau sholat menghadap kiblat bertakbir mengangkat kedua tangannya hadwa mankibai sesuai dengan bahunya atau purwa udunaihi, ini kan perbuatan fi'liyah. Atau takriron, sunnah itu adalah takrir pengakuan amalan sahabat yang diakui menjadi sunnah. Mulai mangsa apal doa takbir, doa iftitah teh aya nu wajah tu, aya nu Allahumma ba'in baini, aya anu panjang ya. Aya nu saurang sahabat aduh kumaha bacaanana Allahu akbar subhanaka Allahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Bari kadenge teh suara teh cek Nabi saha bieu ngucapkeun eta. Saha bieu ngucapkeun bieu? Punten abdi ya Rasul, abdi mah teu acan apa. Jadi lain nyanyahoanan sebenarnya teh jami teu acan apa yang diajarkan oleh Nabi. Cek Nabi barusan arusnya Allah teh bergetar. Aya jami takbirat Allahu akbar subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka. Wah, bergetar arusnya Allah. Ini kemudian Aisyah meriwayatkan, kemudian Nabi membaca apa? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma subhanaka Allahumma rabbana wa tabarakasmuka. Ternyata oleh Nabi diamalkan. Apa yang diamalkan sahabat tuh Nabi diamalkan, berarti ini namanya takrir. Ayo oge jami anu naon gitu nya membaca sesuatu bacaan kan apa? Ku Nabi diingat. Tapi tidak semua perbuatan sahabat oleh Nabi disetujui. Cek Rasul teh bilang mungkin lamun di waktu fajar di wadan awal tambahan adan teh yang ngagubahkeun zaman sare. Zaman teh sararek keneh kudangkeun dina adan awal teh ku kalimat taswib. Ngong teh bila teh ada hayya ala khairil amal gitu. Hayya ala khairil amal. Ayo kita menuju ke sebaik-baiknya amal. Cek Nabi, eusus ulah eta. Da salat tahajud teh memang amal yang baik tetapi belum tentu menjadi sebaik-baiknya amal. Dalam Islam kan banyak amal yang lebih baik daripada salat tahajudnya. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi apa yang diperbuat oleh Bilal tidak ditakrir oleh Rasul. Kemudian Bilal kumatunya anjing mah kieu we. As-shalatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Eta. Nah, baru disetujui jadi takrir. Aya jalma beramal. Pas ditanyakan teh, "Abut beramal teh beda bahasa pan abi senang ngimpen, senang guru jeung Rasulullah ditaroskeun, ieu senang kumaha? Nya sok eta kumaha?" Coba dina ngimpen. Bagaimana pertanggungjawaban ilmiahnya? Benar teh eta jalma teh cek Nabi teh. Gitu. Ketika ada rame gitu kan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin teh karya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali tahun abad 5. Itu kan dikritik oleh para muhaddisin dalam kitab Ihya Ulumuddin teh tidak semuanya hadisnya sahih, ada juga hadisnya yang maudhu gitu. Ya, karena tidak ditemukan sanad. Ari pas ditaroskeun teh saur Ustad Kiai anu nyebatkeun di Bogor aya ieu geuning. Di Bogor aya harta karun. Sahih abi tos ngimpen ya Rasulullah pas ditaros jeung abi teh adina kitab Ihya Ulumuddin ya Rasulullah sahih kabeh mohon gitu. Jadi orang percaya jangan udah mesti sahihkeun ku Nabi. Eta orang tasawuf teh kitu Pak. Berani berdusta teh. Nah ini Pak. Jadi tidak semua apa yang kita lakukan kita mah wajib mencontoh kepada Nabi dan para sahabat. Kenapa? Karena perbuatan kita nggak mungkin ditakrir oleh Nabi dan Nabi yang kita teh. Nah, itu ngimpen ada luka gitu. Nah ini
tentang sunnah. Kemudian ada perbedaan prinsip umat Islam memang di dalam menyikapi tentang sunnah. Ya. Golongan yang pertama ada yang berpegang teguh kepada Al-Quran saja dan tidak kepada sunnah Nabi, maka disebut dengan aliran Inkaru Sunnah. Di Indonesia juga muncul dulu tahun 60-an yang disebut dengan Pembaharu Isa Bugis di Sulawesi. Nah, aya oke kelompok muncul tahun 90 yaitu kelompok Jamaah Nadir. Dulu mah aya Isa Bugis. Cek orang Isa Bugis mah sunah mah kudu dipercaya, urang mah salat teh kudu berdasarkan Quran. Cek Quran mah tergelincir matahari, gelap malam dan subuh. Maka Isa Bugis mah salat teh 3 waktu. Subuh, duhur, sareng Isya. Isa Bugis mah. Dan sunnah mah kan aya duhur, aya asar, aya maghrib, aya isya. Tadi Al-Qur'an mah kan 3 disebutkeun teh. Dipilih we subuh. Maka pada waktu itu banyak yang ikut aliran Isa Bugis dan beunang atuh salatna 3 kali. Aya oge di Lombok sekarang ada Islam waktu telu. Ya, mungkin masih dulu sisa-sisa dulu. Islam waktu telu yaitu salatnya hanya 3 waktu. Subuh, zuhur, sareng isya. Kaum Syiah juga tergolong Inkarus Sunnah. Akibatnya apa? Di kalangan mereka tidak ada syariat akikah. Jadi nya Quran udah akikah. Oh, sehingga aku. Oh, resepnya udah akikah, coba pakai biaya gitu. Tidak ada lagi apa? Sunat rawatib. Kudu qoblah, ba'danya, salat wajib hukum. Tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Udah Quran lagi. Maka aya nu naroskeun kumaha sana lamun jalma maot eta mah aya sana dikubur wa husila mafil kubur. Apa? Wa husila mafil kuburnya dan dibukakan dibangkitkan orang yang dalam berarti dikubur sama. Dimandikeun teu kudu lamun mandi jangan mah. Hanya langsung kubur. Eta Inkarus Sunnah. Ya. Ada juga kelompok muslim itu yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis tetapi tidak selektif. Apakah itu hadis sahih atau dhaif? Akibatnya kadang hadis dhaif diamalkan, bahkan hadis maudhu sekalipun. Imam terkontrol gitu. Aya Quran dan sunnah tapi anu dhaif dilaksanakeun. Contoh misalkan yang sholat sunat namanya aya sholat sunat anu hadis maudhu teh nya sholat sunat mayat hutang. Lamun bapak hoyong kabayar hutang sholat sunat ieu. Kalau udain. Aya sholat tasbih 200 kali nya tasbih. Aya sholat naon deui? Aya sholat bulan Rajab pertama teh. Nya. Syaban. Ya oke hadis naon? Wios, doib oke. Banyak. Ada juga orang yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dengan selektif, tetapi menurut guru atau ketuanya saja. Aya ilmu bagus, wah sahihna Bukhari, tapi lamun keluaran di ustaz lain, moal di saya narima nah kudu mangkul ka guru saya. Sosan aja dia Ustaz Abdul Somad, urusan LC, urusan ieu Darul Hadis mau dipercaya dan eta mah sanes guru saya. Guru saya mah mangkul terus. Jadi anu boga sanad teh, anu boga keilmuan teh ngan sok guruna we hungkul. Ieu mah kelompok eta. Bisa nyerang. Soalnya eta mah anjeunna pengen kebebasan Pak. Kamari ka silaturahmi ka majelis ulama dan cekek. Mereka mengatakan kami tidak seperti dulu lagi. Ya. Tapi anggar we ari geus reot. Jadi sekarang kalau kita lihat banyak yang keluar Pak sekarang dari kelompok mereka. Yang namanya jokam gitu. Itu keluar, bahkan mereka banyak yang dimusuhi. Kenapa? Karena mereka menerima hadis harus dari guru mereka.
Padahal sepeda Hasan Ubaidillah Lubis itu kan pendirinya dia sekolah di Mekah gitu kan, pulang ke Indonesia mengatakan ajaran Islam itu harus mangkul, bersanad. Memang betul bersanad, tapi jangan diklaim oleh sendiri. Coba secara logika Pak, ari murid anu di Indonesia anu sekolah di Timur Tengah teh ngan eta hukum kan. Contoh lamun NU kan Hasyim Asy'ari. Ari Hasyim Asy'ari pernah sekolah di Mekah? Pernah, guruna kan aya sanadnya. Ayeuna Kiai Haji Ahmad Dahlan punya guru di Mekah? Punya. Ayeuna misalkan simpuring belajar ka dosen UIN aya anu S3 di mana? Kan kadituna teh Nuruddin Itar aja seperti terus bersanad nyambung ilmunya. Banyak kelompok eta ngumpul. Nah, inilah di antara kelompok-kelompok yang muncul dalam ada yang menerima sunnah tetapi mereka hanya menggunakannya tidak sebenarnya. Iwatimah rahimakumullah, dan sunnah ini adalah merupakan wahyu juga. Innama utitu Qur'ana wa mislahu. Sesungguhnya aku diturunkan kepadaku Al-Qur'an dan semisal Al-Qur'an. Jadi sunnah teh mangrupikeun wahyu. Maka para ulama di atas dalam kitab Ma'naul Qaton disebutkan wahyu teh aya dua, aya wahyu matslu yang terbacakan, di antaranya eta Al-Qur'an. Aya wahyu ghair matslu, wahyu yang tidak terbacakan oleh Jibril. Ini mah namanya hadis. Hadis dibagi dua, aya hadis qudsi, aya hadis nabawi. Hadis qudsi mah jika Quran tapi maknanya hungkul, lafaznya terserah Rasulullah. Ada Quran mah lafaz jeung makna teh ti Allah langsung, eta hadis atau Quran. Lamun hadis nabawi mah makna jeung lafazna eta mah betul-betul hanya dari Rasul. Nah, hadis nabawi terbagi tiga, aya terbagi dua, hiji hadis ahad, anu kedua hadis mutawatir. Hadis ahad mah anu hanya jalurnya sedikit. Tapi kalau ahad mah mutawatir mah disaksikan oleh banyak orang. Ngan jumlahna teu banyak hadis mutawatir mah. Seorang hafid Ibnu Hajar, hadis mutawatir teh anu banyak diriwayatkan oleh para sahabat itu hanya sedikit ya. Contoh misalkan ceramah Haji Wada, man kadzdzaba alayya muta'ammidan fayatabawwa maq'adahu minan nar. Sing sajalma ngabohongkeun atas nama kami, cek Rasulullah oge, berkata Rasulullah, tapi Rasulullah henteu eta teh bahaya. Matak lamun urang ngabacakeun hadis teu apa redaksina anu urang teh kudu kieu, anu kurang langkung maknana teh kieu. Sabab lamun urang salah macakeun hadis tidak sesuai eta teh urang teh kaancam ku hadis eta. Sing sajalma anu berkata Nabi teh kieu berkata tapi bukan seperti itu, maka siap-siapkanlah tempat kembalinya adalah api neraka. Nah, ini disebut dengan hadis mutawatir. Ngan ayat 11 hadisnya teh. Ayat 11 maka daba. Tapi ada juga hadis mutawatir maknawi, yaitu banyak diamalkan oleh sahabat, disaksikan oleh tabi'in. Contoh misalkan takbir id. Takbir id teh memang teh hadis marfu aya di sahabat, tapi kumaha sahabat sadayana ngariwayatkeun hadis takbir id teh 75-nya 12, maka urang teh 7 dan 5. Ada ya? Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada materinya, semoga jadi yang sekali. Kalimat hari ini ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.